Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi dengan Simbe Darmono. Kali ini masih membahas tentang buku yang saya susun, Dahsyatnya Istighfar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Quran surah 33 ayat 56. Kenapa pada pembahasan buku ini saya tempatkan di paling awal? Karena ampunan Allah SWT di yaumil akhir nanti akan diberikan pada hak istimewa dari Nabi Muhammad SAW berupa syafaatnya yang akan memohonkan ampun pada Allah untuk memasukkan umatnya ke dalam surga. Jadi syafaat Rasulullah SAW sangat berarti nanti suatu ketika di yaumil akhir nanti, yang pada saat itu tidak ada seorang pun yang diberi hak istimewa syafaat. Bahkan para nabi pun sibuk dengan menghitung-hitung kesalahan sendiri, meskipun kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan yang menurut logikanya tidak adalah kesalahan yang paling kecil, tapi bagi mereka para nabi kesalahan yang kecil itu adalah kesalahan yang sangat besar untuk mereka. Apalagi kita, kalau menganggap kesalahan yang besar itu kecil, maka itu adalah alamat kita tidak akan selamat. Menganggap kesalahan setiap hari kesalahan itu tidak sesuatu yang biasa, maka makin bertumpuklah dosa-dosa kita. Yang diharapkan adalah pengampunan dari Allah SWT, juga syafaat Rasulullah SAW. Satu pertanyaan yang paling menggelitik di hati saya, kalau kita merasa umat Nabi Muhammad SAW, sudah berapa banyakkah kita mengucapkan sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat yang paling pendek. Sudah berapa kali kah? Bisa dihitung dengan jari kah? Atau setiap saat kah? Nah, ini adalah pertanyaan yang untuk kita semua yang merasa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dasarnya istighfar pertama kali yang saya bahas adalah syafaat Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Untuk itulah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW ini adalah orang-orang yang luar biasa. Apalagi seperti episode yang terdahulu, bahwa umat akhir zaman ini juga dianggap sebagai kafilah Rasulullah SAW. Kafilahnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini, yang mempelajari ilmu hadis, yang mengulang-ulang ilmu hadis, padahal tidak ketemu dengan Rasulullah, tidak berjua dengan Rasulullah, tidak mendengarkan perintah Rasulullah, tapi tidak gentar untuk mencintai Rasulullah SAW, bahkan ingin sekali bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Siapakah mereka ini ya? Alladzina yattabi'una rasulahu ummi, nabiyul ummi, alladzi yajidunahu bi maktuba indahum fi Taurati wal Injil, ya'murukum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuhibbu lahum thayyibati wa yurju 'alaihim al-khaba'itha wa bad'u 'anhum israhum wa ahlal alladzi kanat 'alaihim faladzina amanu bihi wa ajaruhu wa nasaruhu wa tabauhu nurul ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun. Quran surat 7 ayat 157. Yaitu orang-orang yang mengikuti
rasul, nabi yang umi, yang namanya mereka dapat tertulis dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang jauh-jauh dari beban mereka, beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini umat yang senantiasa bersolawat pada Rasulnya, mengikuti Nabi yang umi, yang tidak pernah ditemuinya, yang memerintahkan untuk mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan membuang dari beban-beban mereka, belenggu yang ada mereka. Ini orang-orang ini memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diajarkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Mari bersama-sama sekali lagi kita sambut uluran Allah SWT melalui surat 7, 157 ini, bahwa Nabi yang umi yang harus kita ikuti, Nabi yang umi yang harus kita teladani, Nabi yang umi yang harus kita mintakan syafaatnya dan suatu ketika kita minta syafaatnya suatu ketika nanti. Nabi yang umi yang sangat cinta pada umatnya, sehingga pada akhir zaman, akhir ajalnya yang disebut adalah umati. Kemudian dengan ada jaminan dari Allah SWT bahwa umatnya mendapatkan ampunan, maka dengan rela hati Nabi Muhammad SAW menghadap Allah SWT. Pengorbanan yang luar biasa. Rasa sakit sakaratul maut sudah diminta oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga umatnya tidak merasakan sakit yang sangat berat seperti yang dialami oleh para Nabi dan Rasul. Umat Nabi Muhammad SAW selain sudah dimintakan ampun, insya Allah dimintakan syafaatnya untuk masuk ke surga, juga di sakaratul mautnya sebagian besar sudah dimintakan oleh Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada beliau, sehingga umatnya tidak merasakan sangat kesakitan pada saat merasakan sakaratul maut. Masih mau ingkarkah kita pada Nabi Muhammad SAW? Masih ingkarkah kita pada Tuhan Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah SWT? Mari bersama-sama bergandeng tangan untuk memuliakannya melalui apa saja yang dituntunkan beliau Rasulullah SAW kita jalankan. Semoga apa yang sedikit ini akan membuat kita semakin sayang pada Rasulullah SAW. Tidaklah seorang hamba beriman hingga aku lebih dia cintai daripada keluarga, hartanya, serta seluruh manusia pada umumnya. Mampukah kita kembali ke diri kita masing-masing? Semoga kita bertemu diizinkan Allah untuk bersama-sama masuk surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.